Readers dan Insan Brilliant semua, kita kembali lagi di program Ngopi Sore, ngobrolin seputar investasi saham, obligasi, dan reksadana sambil ngopi-ngopi. Oke. Nah, di sini kita udah ada kedatangan tamu cantik-cantik. Halo. Yang cukup padat banget nih guys. Jadwalnya kita sesuaikan. Ada Mbak Tian selaku Corporate Sekretaris Division Head PT SMF. Dan juga ada Mbak Dita selaku Asisten Manajer juga dari SMF. Halo. Yes, halo guys. Halo. Kita akan membahas From Zero to Hero, yaitu memulai investasi dengan EBA Retail. Nah, temanya itu menjelajahi pentingnya edukasi investasi melalui EBA Retail sebagai solusi investasi yang mudah dan cukup menguntungkan nih untuk Gen Z seperti kita dan juga Gen apapun lah, Gen apapun ya. Baik. Mungkin kita jelaskan sedikit ya Mbak. Boleh. Nah, generasi muda saat ini nih teman-teman yang sering disebut sebagai generasi Gen Z, generasi milenial itu sering banget menghadapi tantangan finansial yang semakin kompleks ya Mbak. Terus mereka juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup kuat nih untuk instrumen investasi yang aman dan juga memberikan keuntungan untuk masa depan yang cukup panjang gitu kan. Nah, di sini ada produk EBA Retail juga dari PT SMF yang udah bisa kalian beli di aplikasi Brights by BRI dan Reksa Sekuritas. Ayo beli, Iya, jangan nggak beli. Nah, di sini EBA Retail sendiri menawarkan solusi yang tepat nih bagi investor muda untuk memulai perjalanan investasi dengan langkah yang cukup cerdas. Oke, sebelum kita masuk mungkin kan kita belum sapa-sapaan nih ya. Ya, gimana kabarnya nih Mbak Dita dan juga Mbak Tian? Baik, kita baik sih kayaknya ya. Alhamdulillah, harus baik. Sibuk nggak sibuk? Sibuk banget. Nggak tahu, agak nyempilin di jadwalnya Ibu Kadif yang nggak tahu Oktober ada apa, nggak tahu kenapa. Ini udah menuju Iya, Oktober nih. kenapa heboh banget jadwalnya. Oke, aman lah ya. Tapi aman. Seneng banget bisa nyampe di sini dong. Betul. Bisa sharing-sharing sama teman-teman dari Bright. Oke. Buat Bright mah apa sih yang Ih, Betul. serem banget. Investasi aman? IHSG lagi cus gitu. Kita mah senyum jadi. Oke, IHSG lagi cus. Oke, jadi untuk gambaran investasi untuk Gen Z ini seperti penonton-penonton kita yang di belakangnya lagi santai ini. Bisa berikan gambaran sedikit nggak nih Mbak terkait apa sih melalui investasi sejak dini itu gimana pencapaian kehidupan finansialnya yang lebih tenang dan juga kayak masa depan yang lebih cerah. Kadang kan kita nggak ada tuh pikiran ke sana ya. Mungkin dari Mbak Dita dulu, dari yang paling muda ya. Karena dari POV yang paling muda ya, Yes, jadi betul. kan masih belum lama nih kita menyebur ke bidang investasi ya. Tapi ada satu hal yang kayaknya bisa aku share ke teman-teman yang Boleh mungkin banget. sekarang lagi nonton. Karena jujur aku tuh agak telat Mbak memulai merencanakan finansial. Keuangan itu ya? Betul. Melek soal keuangan gitu. Aku tuh melek soal keuangan tuh pas baru masuk SMF, which is aku Tahun berapa tuh? usia 21 tahun. Tetap muda ya. Tetap muda sih. Tapi kita nanti harus dengerin cerita dari Mbak Tian. Oh Dari iya, yang 21 lebih tahun ya udah berpengalaman ya. mencapai apa gitu kan. Di saat saya 21 tahun baru tahu, oh ternyata aku tuh harus dari sekarang lo tahu pengeluaran, Yes. tahu pemasukan, dan harus tahu perencanaan keuangan kayak gimana gitu. Dan menurut aku pas aku tahu tuh aku sangat terlambat gitu. Kayak waktu gila ya dulu aku waktu kuliah kenapa nggak gini, kenapa nggak nabung, kenapa aku kayak gini-gini gitu. Nah jadi satu hal yang aku mau share ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin yang sekarang lagi kuliah, lagi sekolah, menabunglah nak. Biar masa depan terjamin. Iya betul. Kalau ada sesuatu yang lagi hype, coba ditanya dulu kepada diri sendiri, kira-kira butuh atau ingin. Itu sih yang Wah, BTS tuh butuh atau ingin? Aduh, jangan dong, ingatkan bener banget nih. Selalu dong. Butuh atau ingin?
ingin tuh? Aduh, kalau pada saat itu sepertinya butuh ya. Jadi kayak butuh. Kebetulan Supaya waras dong. kebetulan di sini ada yang mau ikutan fan meeting juga ya. Iya, Butuh apa Gini. ingin itu? selama keuangannya mencukupi mah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting jangan maksain lu sampai pinjem-pinjem Aduh. untuk memaksakan itu tuh yang nggak boleh. Jadi buat teman-teman sekarang, coba deh buka YouTube, buka TikTok, buka Instagramnya itu, cari pengetahuan tentang perencanaan keuangan karena sekarang udah banyak banget sebelum terlambat Betul. mengetahui dan malah nyesel. Jangan kalian buka akun gosip ya. Nanti yang lagi viral lagi munculnya. Nah, kalau Mbak Tian sendiri gimana nih? Yang udah berpengalaman nih di dunia investasi ya. Kalau di dunia biasanya banyak banget nih. Coba ceritain Mbak, Gambarannya 1 tahun udah Iya. gimana milestone-nya Mbak? Ini bukan gambaran singkat Nah. lagi nih, gambaran panjang nih. Gini. Sebenarnya yang namanya investasi itu nggak ada yang telat, nggak ada yang early gitu ya. Nah, yang aku mau sampaikan ke semua teman-teman di Brights, kadang itu adalah investasi itu, aku balikin lagi nih. Kalian tuh mau investasi itu buat apa sih sebenarnya betul. gitu kan? Nah, orang-orang tuh jawab nih setiap kali aku ngisi acara gitu pasti buat kaya, buat supaya nanti bisa Belanja menambah gitu ya. Oh ya, itu pernah ada yang jawab gitu ya. kan? Belanja lihat price tag supaya Waduh. punya uang sekian. Waduh. Supaya ada jawaban, kalau yang lebih pintar lagi biasanya jawaban melawan inflasi. Gengsi banget itu. Iya. Gini. Jadi sebenarnya ini aku tuh dapat di pengalaman aku pribadi gitu ya, di masa-masa aku seumur kalian, aku pun memikirkan seperti itu. Gitu ya. Oke. Oh, aku mau uang, aku mau dapat sekian, targetku dapat segini, dari uangku segini jadi segini Betul. gitu. Terus pas aku mikir-mikir loh, kok ketika aku umur segini, aku dapat segini, aku happy gitu ya. Terus abis itu aku mau dapat segini lagi. Ya. Terus makin lama aku mau dapat segini lagi. Dan itu sangat wajar. Akhirnya aku berpikir kalau yang namanya investasi itu bukan cuman untuk mengejar certain amount gitu. Karena kalau misalnya sesuatu yang bisa terukur, let's say ya 100 juta, 1 miliar gitu ya. Biasanya kita kan punya target-target Iya, gitu ya. Itu sebenarnya nggak akan ngebuat kamu puas. Gitu. Karena kamu akan naik terus levelnya. Jadi investasi itu about bagaimana kamu merasa secure gitu. Jadi kita berinvestasi tuh ketika ngerasa diri kita tuh secure gitu kan ya. Aku Dita mau nonton BTS, secure, duitnya ada gitu ya. Aku mau nyekolahin anak ke sekolah yang aku tuju, aman gitu. Aku mau beli mobil aman, aku mau liburan keluarga aman. Nah, dari situ investasi itu artinya about planning. Gitu. Dan ketika kita bicara planning, tujuan orang, Mbak Dita, tujuan aku, tujuan semua itu beda, betul. Gitu. Itu tujuannya beda. Nah, untuk itu kita dari situ bisa membreakdown tuh sebenarnya berapa. Tapi gitu ya, dengan keadaan saat ini aku realize as early as you come to investment, itu akan lebih meringankan beban kamu. Contoh Apa nih, Mbak, ya. contohnya? Contoh, kalau aku itu saat ini aku udah menyiapkan uang anakku untuk SMP, SMA, dan kuliah. Ya. Anakku umur 8 tahun by the way ya. Jadi kalau aku mau misalnya anakku sekolah di luar negeri gitu ya, kuliah S1 di luar negeri, at least itu aku butuh 1 M. Yes, betul. Kalau aku at least butuh 2 M by the time, berarti 10 tahun lagi itu aku butuh 2 M. Kalau aku baru siapin itu nanti di berarti mepetnya di sana hari, ya. itu berarti aku harus butuh 2 M itu. Sedangkan kalau aku sekarang nih, aku masukin cukup 1 M ke investasinya, by the time 10 tahun lagi itu bisa akan berkembang menjadi 2 M. Betul. Jadi aku lebih ringan setengahnya gitu. Jadi itu satu. Begitu juga dengan hidupku lainnya, dana pensiun dan lain-lain. Nah, makanya ketika teman-teman mulai investasi,
nggak apa-apa telat, tapi ketika kalian early itu akan jauh lebih meringankan beban kalian. Begitu. Oh, ini panjang banget nih Mbak, dari target mengelola keuangan. Cuman itu kan balik lagi nih ke mindset finansial gitu dong. Nah, untuk Gen Z, apalagi kayak Gen milenial nih yang nggak tahu cara menekankan pola pikirnya, kan itu nggak bahaya ya, cukup bahaya ya. Karena kan kebanyakan Gen Z sekarang itu pakai pay letter, FOMO gitu ya. pinjol gitu kan. Jadi kan untuk perencanaan keuangannya juga terbatas gara-gara hal itu kan. Jadi bayar kredit segala macam, untuk perencanaan keuangannya kan nggak mungkin gali lubang tutup lubang. Nah, itu cara menekankan pola pikir untuk kesananya gimana nih? Mungkin Nah, dari Mbak Tian atau Mbak Dita. kalau aku itu balik ke tujuan hidup kamu masing-masing. Kalau yang nggak punya tujuan nih gimana nih Mbak? Makanya gimana ya? Aku sempat ngomong juga nih kayak sama Dita ya, sama awal dulu ya. Dulu waktu itu aku tuh sempat ngomong gitu ya. Aku nggak tahu nih Mbak tujuannya. Iya. Gitu. Yang jelas, ini agak berfilosofi agak berat. Yang jelas, manusia itu yang pasti akan dia lakukan itu apa? Kaya Apa belum tuh? tentu, Iya. punya anak belum tentu, nikah belum tentu. Yang udah pasti cuma satu loh, mati. Betul. Gitu. Jadi aku selalu gampang mikirnya gini, aku yang udah pasti dalam hidupku itu aku pasti akan mati suatu saat, entah di umur berapapun. Nah, sekarang aku mau mati dengan dikenal sebagai Tian seperti apa? Udah satu pertanyaan itu aja. Teman-teman cuma perlu menjawab satu pertanyaan itu aja. Kalau aku mati, aku mau dikenal sebagai orang seperti apa? Dari situ ke breakdown tuh semuanya. Aku nggak mau nyusahin keluarga, berarti aku harus punya uang. at Ya, least. betul. Aku mau dikenal baik sama orang sekelilingku, jadinya aku juga harus bersifat baik kepada orang sekelilingku. Kemudian aku mau menyiapkan dana pendidikan untuk anakku as early as possible supaya anakku punya pegangan kalau aku misalnya umurku nggak panjang. Kita nggak pernah tahu loh, jadi itu semua yang aku pikirkan di awal, bagaimana kok aku bisa berpikir ke arah sana gitu. Jadi ketika itu udah mindsetnya kebentuk, aku udah aku list apa yang aku ekspektasikan dalam hidup. Dari situ ke breakdown, dari situ juga aku mulai investasiku. Oh, buat umur segini aku mau S2, maka aku butuh uang segini. Lulus S2 aku mau menikah, punya rumah, punya mobil, anakku mau hidup lebih enak, lebih nyaman, sekolah di tempat sekolah yang baik. Yes, betul. Kalau Mbak Dita ini gimana nih pola pikir untuk menekankan mindset kepada Gen Z yang sering pinjol-pinjol ini? Aduh, sebagai Gen Z juga. Memahami ya sebenarnya ya. Sangat Aduh, memahami. mungkin boleh lah kita sharing Iya. sedikit ke Apalagi teman-teman ya. dengan ada sosial media yang segalanya di-share, yang diliatin adalah yang bagus-bagusnya aja, susah-susahnya nggak dilihatin. Nah, gitu itu kan. dia tuh. Jadi kayak, aduh pengen deh kayak gitu, tapi sebenarnya untuk menuju ke sana kan kita nggak tahu ya perjuangan orang gitu kan. Nah, di masa-masa yang seperti ini guys, nah itu seperti kata Mbak Tian tadi, kalau nggak punya tujuan hidup, tentukan deh tujuan hidupnya apa gitu. Dari sekarang mulai dipikir. Segampang itu tadi, kita udah pasti mati, ya udah kamu mau diingat sebagai apa gitu. Itu pun aku juga baru memikirkan ketika berdiskusi dengan Mbak Tian gitu. Dan itu cara nilai aku loh sebagai atasan. mau bikin Mbak sebagai atasan yang seperti apa? Jadi aku tuh juga setiap hari kalau aku ini buat teman-teman yang mungkin mau cari kerja juga gitu ya, mau cari kerja juga gitu ya. Boleh. Kalau wawancara orang ataupun ngasih apa ya annual penilaian yearly gitu ke mereka, annual review ke teman-teman, itu pasti aku panggil. Aku pengen tahu dia tuh kalau 5 tahun ke depan expect-nya apa, 10 tahun ke depan expect-nya apa. Kalau dia nih nggak tahu keinginan hidupnya apa, biasanya dia tidak akan ada di timku. Karena dia jadi nggak punya motivasi hidup. Oh iya betul. Itu tuh Nggak ada menunjukkan tujuan lah ya. itu menunjukkan kalau kamu tuh udah punya vision gitu. Dan itu yang harus kalian tentukan. Jadi itu quality of your life, quality kamu sebagai manusia itu juga bisa dilihat dari situ, termasuk oleh pemilik kerja. Betul. Dan nggak mungkin kalian stuck di
sini Sini aja. aja. Sebenarnya Gen Z tuh biasanya kepikirannya kayak gini, Mbak. Aduh, Mager deh. kayak aduh mager deh, lagian itu kejauhan, Iya. itu ketinggian, Masih lama gitu Iya, ya. Masih ngapain sih dipikirin dari sekarang gitu ya. Betul. Ntar dulu deh, biasanya Gua gitu kan. baru juga masuk kerja masa udah mimpi jadi manajer, itu Wah. biasanya yang dipikirin. Gen Z. Tapi itu harus guys, karena kalau kita 5 tahun lagi aku pengen jadi manajer, aku pengen jadi kadif kayak Mbak Tian gitu misalnya. Iya, Jadi bajai. iya benar. Kalau aku pengen jadi Mbak Zayi gitu. Iya, gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu kan menentukan kinerja setiap harinya kita Iya, dari betul. sekarang gitu kan. Kita jadi etos, kita jadi ngerjainnya tuh secara tulus dengan maksimal kayak gitu kan. Dan itu tercermin di keseharian kita gitu loh teman-teman. Jadi tujuan jangka pendek, jangka panjang itu sebenarnya penting guys. Penting, Betul, guys. gitu. Apalagi memasuki ke namanya investasi. Betul. Jangka panjang, jangka pendek itu Betul. penting banget nih, apalagi melalui efek berbunga ya. Terus misal nih Mbak Tian dan Mbak Dita, maaf saya lupa. Ngeblank. Ya, enggak, nah kira-kira kita bisa nih mengenalkan investasi ke teman-teman readers atau teman-teman SMF yang Gen Z dan juga milenial ya, terkait dari Mbak Tian retail nih, atau saham atau reksadana untuk investor pemula, mungkin bisa di-sharing-sharing nih gitu kan. Investasi yang cocok apa, karena kan semakin tahun naik, semakin lama, semakin ke depan juga kan, apalagi dari SMF itu properti ya, harganya makin naik nih. Untuk kalian investasi jangka panjang kan pasti penting banget dong. Nah mungkin yang Gen Z pikirannya kayak mahal properti gitu kan, mungkin bisa ke EBA Retail gitu kan. Kira-kira apa sih EBA Retail? Nah apa nih EBA Retail Mbak Dita? Nah, Jadi jadi Mbak gini. Tian nanti nambahin boleh ya kan? Betul. Jadi EBA Retail itu sebenarnya adalah sebuah instrumen investasi Yes. guys, dan itu dia fixed income. Tadi kan Mbak Fitri Nah, lupa juga. Itu sih guys, gimana nih kita? Mbak Fitri kan sempat mention ya kalau properti itu Makin lama sekarang makin naik. makin lama makin naik gitu kan. Sembari kita menabung, karena lagi-lagi tujuan itu kan penting untuk mempersiapkan kita mencapai tujuan itu kan, salah satunya adalah dengan menabung ya kalau kita mau beli properti gitu kan. Yes. Nah, dengan nabung itu salah satunya bisa nih kalian untuk ke instrumen investasi yang fixed income, apalagi kalau teman-teman ini pemula, karena kalau misalnya pemula biasanya kan belum tahu soal analisa pasar, Yang pasti-pasti aja, pasti-pasti gitu. nih, pasti bukan pasti. Daripada langsung nyemplung ke instrumen yang istilahnya susah gitu ya, yang harus butuh analisa lebih dalam, masuk aja dulu ke instrumen yang fixed income gitu, yang udah pasti Pendapatannya instrumen uang yang kalian taruh di sana itu udah pasti berkembang. Yes. Gitu, sembari kalian berjalan. Nah, salah satunya adalah EBA Retail ini. Jadi si EBA Retail ini itu adalah efek beragun aset retail. EBA itu singkatan teman-teman. Efek beragun aset retail yang diterbitkan oleh tempat saya bekerja, yaitu PT Sarana Multigria Finansial Persero. Nah, mungkin Mbak Dian akan menjelaskan lebih lanjut PT SMF itu apa. Tapi kalau EBA Retail ini tuh salah satu instrumen yang diterbitkan oleh SMF yang udah pasti aman, nyaman, dan cuan. Amannya kenapa? Karena kalau EBA Retail itu ratingnya udah AAA. Teman-teman yang udah sering ngobrolin soal investasi pasti udah tahu ratingnya. Rating AAA itu udah yang paling tinggi, yang paling aman by Pevindo. Nggak di rating sama SMF sendiri ya, karena kan itu ngapain ya SMF rating sendiri gitu kan. Di rating oleh lembaga rating eksternal, dan itu kita di rating AAA udah yang paling aman. Makanya aman, terus nyaman. Karena nyaman, karena teman-teman bisa mulai dari 100.000 aja. Jadi buat teman-teman pemula itu nggak usah nabung lama-lama, cukup puasa ngopi 3 hari udah bisa gitu. Bisa kan? beli aja di Bright. Betul. Dan cuan. Karena kuponnya itu ya menarik, sampai 7% per tahun. Dan buat teman-teman yang concern nih terhadap kesyariahan, ada nggak syariahnya gitu? Itu ada guys. EBA juga ada syariahnya dengan imbal hasil 7% per tahun. Dan itu bisa banget dicoba di aplikasi Brights by BRI Dana Reksa. Nah, ini nih yang nggak mau investasi langsung aja ke Bright, beli EBA Retail ya. Maksa banget nih kita.
Pokoknya buat teman-teman yang pengen nyoba investasi tapi bingung mau mulai dari mana, eBay Retail bisa jadi pintu pertama lah untuk teman-teman nyoba nyemplung sembari berjalan ke instrumen-instrumen yang lainnya gitu. Betul. Karena effortnya nggak terlalu banyak ya Mbak Nggak Fitri. terlalu banyak. Cukup download aplikasi Brex-nya sekarang. Gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Mbak Tian atau SMS sendiri aku- apa, entah KPR, properti, mungkin teman-teman kan apa sih ini masih awam Sebelum banget. menjelaskan tentang eBay Retail lebih dalam sama tentang si apa namanya SMF, mungkin aku ini dulu nih men-trigger teman-teman gitu ya. Jadi tadi aku lupa cerita kalau misalnya aku tuh kan mulai investasi di umur 17 tahun waduh, gitu ya. Di umur 17, umur 21 Suhu. umur 21 tuh aku udah punya rumah pertama gitu. Nah, Apartemen. wah, itu Udah, mungkin boleh ya. cerita tuh, Mbak. Udah punya rumah pertama, jadi Umur kalau 21. teman-teman mau tanya Mbak, aku investasi apa sih di awal? Nah biasanya kalau aku ada offline, biasanya sama Brad juga offline itu suka banyak yang nanya. Jadi aku mau jelasin dulu kalau yang namanya kalian investasi itu nggak ada investasi yang jelek atau buruk, jelek atau bagus atau investasi yang lebih cupu dibandingkan investasi lainnya. Betul. Intinya kamu itu harus pelajarin dan ketahuin dulu di mana kamu akan berinvestasi. Betul. Oke. Nah, Ini kan kebanyakan biasanya FOMO nih, Mbak. betul, karena kan kadang orang ngeliat nih ada yang ngepost hijau-hijau gitu ya, grafik hijau-hijau di ikutan Instagram. gitu kan. Gila untung dia gede nih, gue ikut gitu kan. Padahal Biasanya dia nggak gitu. tahu kan. Padahal dia nggak ngerti. Abis itu rugi. Terus Abis marah-marah. rugi bukan cuma marah, trauma 7 turunan. Ya kan? Betul. Contohnya nggak jauh-jauh, bapak aku gitu ya, bapakku gitu ya, bapakku gitu ya, bapakku tuh pas pertama kali aku umur 17 minta untuk masuk di saham, kayak waktu itu tuh saham tuh masih buat dia, Tian jangan, itu tuh bahaya banget, uang kamu tuh teman papa bisa hilang apa segala gitu. Padahal yang hilang uang temannya papaku, tapi traumanya aja sampai ke dia gitu ya. Menurutku itu akan kejadian kalau kalian tidak mempelajari dengan Betul. benar. Dan itu banyak kejadian selama masa pandemi loh. Betul. Bahkan kepada teman-teman Gen Z dan milenial. Betul. Karena pada masa itu kita kan di rumah nih. Padahal masa COVID yang paling banyak di investasi ya, Mbak. Nah, Tapi itu banyak yang trauma juga ya. Justru itu banyak yang trauma. Jadi pada saat itu kan mereka di rumah. Terus mereka tuh belum mempelajari dengan maksimal, Oke. banyak kegiatan kosong, mulailah berinvestasi. Oke. Nah, ternyata abis itu gagal terus trauma. Nah, itu jadi yang aku pesan ke teman-teman, ketika itu kalian harus tahu dulu. Jadi nggak ada tuh masalah, oh cupu lo investasi di kemarin dia lagi rame obligasi gitu ya. Harusnya yang saham yang ngeliat-ngeliat grafik segala macam, tidak ada yang seperti itu. Betul. Karena ketika kamu nanti malah rugi, nah yang ngalamin kan diri kamu sendiri gitu ya, bukan Kalau nggak teman kamu dipelajari, yang ngatain. iya, Berarti yang salah siapa tuh Iya, kira-kira? Itu kalau satu. kayak gitu. Yang kedua, ketika teman-teman masih bingung nih, aduh aku mau pakai apa namanya sekuritas apa Apa? sih Kan gitu banyak ya, buat bingung. mulai banyak nih gitu ya. Nah, dulu aku tuh sama kayak kalian, tapi supaya aku gampang, aku selalu memilih sekuritas yang memang berafiliasi sama bank, Nah. supaya aku lebih familiar gitu ya. Hmm. Jadi apalagi ini afiliasinya sama Bank Jadi BRI aman, lagi misalnya ya. ya. Jadi udah pasti aku merasa lebih secure, Betul. jadi dibawa kabur lah ya duitnya. Yes. Dan BRI salah satu bank terbesar di Indonesia, kita semua tahu lah ya. Jadi benar banget. teman-teman tinggal sekarang itu bisa buka dari 100.000. Betul. Dulu zaman aku tuh 10 juta. Jadi kalian bisa datang dulu mahal banget sih, Mbak. bisa online ya sekarang ya Mbak ya. Kalau Bisa dulu langsung datang ke kantor, ribet. jadi kalian bisa online, kalian bisa cari tahu cara bukanya, aplikasi Bright. Nah, kalian bisa tuh pelajarin juga di situ dan buka YouTube-nya Bright. Nah, benar. hari ini kita akan pelajarin tentang eBay Retail. Nah. Gitu. Tapi aku pribadi pun itu melakukan investasi itu macam-macam. Banyak nih instrumennya ya. Dan bukan berarti aduh kalau kayak gitu pasti Mbak Tian udah kalau udah banget nih. udah nggak main deposito, enggak, masih gitu. Tetap aja kita harus prioritasin mana sebagian yang sesuai dengan alokasinya masing-masing. Diversifikasi lah ya Mbak. Iya. Dan juga sesuai tujuan. Ada Betul. beberapa yang jangka pendek nih. Kalau jangka pendek lebih baik aku tempatin di mana? Gitu, di deposito. Kalau eBay Retail nih kira-kira jangka menengah panjang. Jadi kalau misalnya aku emang
anakku umur 8 tahun, terus dia nih aku mau masukin buat dia masuk SMP, kira-kira 3-4 tahun lagi, pas aku masukin kayak retail. Gitu cara aku menentukan investasi. From zero to hero. Jadi tujuan itu penting ya guys. Iya, Gitu. betul. Dan buat teman-teman yang nonton video ini hari ini adalah salah satu cara teman-teman untuk belajar gitu kan. Salah satu instrumen investasi yang ada di Indonesia gitu, yang ada di Brights juga. Betul, keuntungan juga mantap nih di EBA Retail ya. Jadi aman, keamanan juga, asetnya aman juga, likuiditas juga. Nah, yang dijadikan pertanyaan oleh para trader dan netizen itu cara kerja EBA Retail nih Mbak. Itu gimana cara kerjanya? Karena kan baru ya EBA Retail gitu kan. Jadi pasti banyak banget yang nggak tahu, kayak mereka tuh banyak yang Apa tahu sih EBA Retail ini betul sebenarnya? ya gitu kan. Kebanyakan yang saham, reksadana, obligasi. Nah, ini apa nih EBA Retail nih? Ini sama ahlinya nih teman-teman. Kalau gampangnya deh ya, Ya gampangnya aja gitu nih, kan, garis gampangnya. besarnya nih. EBA Retail itu mirip banget sama obligasi gitu. Yes. Obligasi korporasi gitu ya, yang biasanya beredar, yang ada juga di aplikasi Brights. Nah itu EBA Retail tuh mirip banget. Jadi EBA Retail tuh instrumen yang dia fixed income. Fixed income itu di sini berarti teman-teman dari awal EBA Retail tuh udah menginformasikan keuntungannya berapa dan akan segitu terus sampai Walau badai menghadang betul, ya. walau badai Ya. menghadang gitu ya, sampai Milenial banget tuh lagunya ya. Ketahuan ya. Ketahuan ya. Aduh, walau badai menghadang tuh dia akan tetap segitu terus, nggak akan naik, nggak akan turun gitu. Jadi istilahnya sudah pasti beranak gitu ya, uang yang teman-teman investasikan ke EBA Retail gitu sudah fix. Nah itu instrumen fixed income gitu. Nah untuk cara kerjanya EBA Retail sendiri, jadi misalnya nih teman-teman investasi di EBA Retail 100.000 gitu ya, 100.000. Nah untuk pembagian keuntungannya itu akan dilakuin setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan teman-teman berasa kayak gajian 2 kali. Dari pendapatan bulanan 1 sama dari EBA Retail 1 gitu teman-teman. Oh iya, satu lagi, pembedanya EBA Retail dengan Yang lain. Iya, yang lain itu adalah selain tadi ya dibagiinnya 3 bulan sekali ya Mbak Fitri, adalah ada yang namanya pembagian pokok. Apa tuh pembagian pokok? Jadi misalnya nih aku investasi ke EBA Retail 100.000, 3 bulan kemudian aku akan dengan kupon 7% gitu misalnya. 3 bulan kemudian kan aku akan mendapatkan 7/12 kali 100% ya. Nah ini dicatat aja nih di bawah ya editor. Nah itu kan lupa nih penonton. Nah tapi yang akan aku terima di 3 bulan itu nggak cuman kuponnya aja, tapi juga modal investasi atau pokok investasi dari 100.000 itu tadi akan aku terima juga gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk reinvestasi ke EBA Retail lagi, atau gunakan ini untuk misalnya teman-teman dalam 3 bulan tuh udah belajar instrumen lain, bisa nih kalau gitu ini pokoknya aku investasiin ke EBA Retail lagi, tapi bunganya aku investasiin ke reksadana gitu misalnya, atau ke instrumen-instrumen lain yang menurut teman-teman pengen dicobain gitu. Nah jadi itu pembedanya nih. Jadi selain nerima bunga, nerima pokoknya juga setiap 3 bulan. Jadi itu juga kenapa tagline kita tuh aman, nyaman, cuan. Nah, kenapa aman gitu ya? Yang pertama aman karena diterbitkan sama SMF BUMN di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi kami itu diterbitkan oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang dipantau tentunya dengan OJK. Dan kita itu ratingnya AAA secara korporasi, korporasi dan ininya juga, instrumennya juga, EBA-nya itu juga. Jadi dua-duanya AAA gitu ya. Jadi apa sih AAA itu? AAA rated itu adalah rating yang diberikan oleh rating agency untuk instrumen yang ekspektasinya dapat membayar pokok dan bunga kepada teman-teman. Dan sampai 20 tahun ke belakang ini dari awal yang instrumen AAA ini itu tidak pernah gagal bayar historisnya. Gitu. Nah, AAA ini itu tadi udah Mbak Dita bilang itu pakai rating agency independen, dia yang akan melihat cash flow-nya tuh. Nah,
Itu yang kedua. Ngomongin cash flow, keamanannya itu dari mana sih cash flow-nya si EBA ini supaya aman gitu ya. Namanya itu adalah efek beragun aset. Oke. Efek itu surat berharga yang memiliki agunan, berarti Jaminan. agunan atau jaminan berupa aset. Asetnya apa? Asetnya adalah hak tagih KPR. Nah, KPR. Jadi KPR ini beserta isinya, beserta rumah di dalamnya. Jadi kalau KPR-nya ini nunggak atau gagal bayar, itu rumahnya itu jadi pembayaran kita semua juga. Oke. Nah, tadi Mbak Ita sempat bilang, nanti ini nih agak beda nih, ada pokok yang keluar setiap 3 bulan. iya. Itu karena sumber pembayaran kepada investor, kepada teman-teman semua, itu adalah dana dari pembayaran debitur KPR. Di mana debitur KPR nih biasanya kita nih yang udah punya KPR pasti tahu tuh kalau kita bayar angsuran itu isinya pokok dan bunga. Dan itu langsung diterusin kepada investor. Jadi investor juga dapatnya pokok plus bunga. Gitu. Jadi memang instrumen ini harapannya gitu ya Mbak, itu bisa ngebantu sektor perumahan secara umum. Secara umum ya. Jadi SMF itu adalah sarana multigria finansial persero. Itu disebutnya adalah Special Mission Vehicle. Jadi Special Mission Vehicle itu adalah kendaraan khusus bagi pemerintah untuk menjalankan visi misi tertentu. Nah, kalau SMF karena namanya sarana multigria gitu ya, makanya kita itu visi misi khususnya itu di sektor perumahan gitu. Jadi supaya sektor perumahan tuh dananya terus bergulir. Karena kebayang nggak sih teman-teman kayak aku nih misalnya ngutang di bank nih Mbak 100 juta gitu ya buat ngambil KPR. Nah, berarti kan dananya si bank itu ketahan di aku nih 100 juta sampai 20 tahun. Karena KPR itu kan jangkanya panjang banget. Dan aku tuh 15 tahun, 20 tahun 20 tahun, 15 tahun. Jadi aku nyicil dikit-dikit gitu ya sampai 20 tahun kemudian. Kebayang nggak sih kalau misalnya dananya bank tuh udah kepake semua ketahan. Nah, itu Jadi kan gimana tuh? orang-orang nggak bisa punya rumah Betul. dong. Nah, supaya itu nggak kejadian, makanya dibuatlah efek beragun aset ini. Jadi dananya bisa bergulir terus. Nah, jadi teman-teman juga bisa ikut membantu mendorong sektor perumahan di Indonesia. Ayo guys. Jadi sekali selain cuan juga bermanfaat, berfaedah bagi negeri ini gitu loh Mbak. Jadi cuannya dapat, amannya dapat, nyamannya juga karena gampang. Kalau nggak perlu analisa karena bentuknya itu kayak fixed income. Jadi setiap 3 bulan kamu akan ada pendapatan tetap. Betul, daging banget ya pembahasan dari Mbak Tia dan Mbak Dita. Cukup, apakah kalian paham teman-teman? Tentu aja paham ya, harus paham ya. Kalau nggak paham kayaknya aku harus diundang lagi Mbak. Harus kayaknya ya, harus. Biasanya tuh ada pertanyaan gini tau Mbak, kayak kenapa sih kok kita harus investasi ke instrumen yang AAA? Nah, Gitu. kenapa? Bisa dijelaskan oleh Mbak Dita? Gini deh gampangnya. Kalau kita mau beli makan di aplikasi ojek online gitu ya, di aplikasi ojek online, kita kan pasti ngeliatin ratingnya ya. Ratingnya 4,9. Oh, ratingnya 5, yang rating berapa? 1000. Itu kan udah wah pasti enak nih. Yes, Gitu betul. kan. Dan Gampang rating 5 itu. itu rating yang paling tinggi nih gitu. Nah, sama kayak rating AAA ini guys. Rating AAA ini tuh rating yang paling tinggi, yang paling aman gitu. Makanya otomatis kalau kita mencari instrumen investasi yang ada di Indonesia sekarang, itu Betul. adalah salah satu yang harus dipertimbangkan. Harusnya cowok-cowok di dunia ini juga dikasih rating. Biar kita bisa lihat gitu ya, kita bisa lihat gitu dari awal gitu. Ya itu sih harusnya ya. Kayaknya panitia kita di belakang sangat menyetujui itu. Karena isinya didoain cewek-cewek semua gitu. Begitu guys. Mau di rate juga nih kayaknya. Jadi jangan cuma, jadi kalau kita ngeliat cowok, jangan cuma ngeliat gantengnya aja, alias jangan cuma ngeliat kuponnya aja. Kuponnya tinggi 12%, lihat dulu ratingnya, jangan-jangan dia triple B atau single B gitu, atau single A gitu. Lihat dulu ratingnya nih. Ganteng tapi banyak utangnya gitu ya. Iya. Banyak tau Mbak yang sekarang gitu. Begitu ya teman-teman. Panitia kita nengok semua. Kayaknya pengalaman ya Mbak. Suruh investasi ya teman-teman. Jangan pinjol. Oke, nah Baritel ini teman-teman bisa mulai dari
kecil ya, 100.000 dari yang dimention Mbak Tian dan juga Mbak Dita, itu kalian bisa mulai 100.000 daripada kalian beli minuman di luar. Itu kan kalian cuman ya udahlah habis sekali minum doang. Kalau ini kan kalian bisa buat jangka panjang juga, udah aman, nyaman dan juga cuan. Jadi ya walaupun kecil tapi kan lama-lama jadi Banyak ya, ya. jadi bukit gitu. Yang penting kalian konsisten. Konsisten. Konsisten bukan konsentrasi. Benar, konsisten. Iya benar, Konsisten is the konsisten. key, guys. Betul gitu, biar portofolionya cuan. Ini udah menuju jam malam nih Mbak Tian dan Mbak Dita. Jadi kita memasuki closing statement dulu ya. Sip. Lihat hidup tenang, perencanaan keuangan yang matang. Mungkin gimana nih caranya menyongsong masa depan tanpa kekhawatiran finansial. Nih, masing-masing dari Mbak Tian, dari Mbak Dita. Panjang-panjang dulu. boleh. Waduh. Yang dari untuk Genji deh, Genji. Dari Genzi untuk Genzi. Dari Genzi, sesama Untuk- Genzi. Sama Genji. Mungkin untuk di ujung podcast ini Yes. gitu, aduh kok dilihatin agak deg-degan ya tapi. Oke, buat teman-teman yang sekarang nonton dari awal sampai akhir, mungkin kalau dikonklusikan gitu Yes. ya, mulailah merencanakan keuangan dan memiliki tujuan sedini mungkin gitu. Walau nggak apa-apa sih sebenarnya, Allah masih jauh, Allah kejauhan, Allah ketinggian, Enggak sih. nggak usah mikir kayak gitu. Mulai aja dulu gitu ya. Kalau dimulai, dijalanin lama-lama nyampe juga. Betul. Gitu kan. Nah, terus jangan lupa ya, Ya, apa nih? sambil merencanakan keuangan, belajar investasi, download aplikasi Bright-nya gitu. Jangan lupa beli Everytel. Nggak apa-apa. Aduh, baru mulai nih. Ya udah nggak apa-apa. Mulai download aja dulu juga. Download dulu aja. Dilihat-lihat ya. Iya, dilihat-lihat. dulu aja. Download aja dulu. Nanti lama-lama kan kayak, aduh nih habis download ngapain ya gitu kan. Baru deh nanti akan tertrigger langkah-langkah Everytel. Iya. Contohnya tadi Gitu. Terus ternyata pas cuan enak juga Iya, ya betul. gitu. Jadi pokoknya semuanya harus memang mulai aja dulu. Gitu. Boleh nih tagarnya. Mulai aja dulu. Gitu teman-teman. Betul. Mungkin itu dari aku Mbak Fitri. Untuk Genzi pada Genzi. Betul. Mbak Tian? Nah, sebagai geng milenial. Sebagai geng milenial. Berarti kalau Dita udah Gen Z kepada Gen Z, buat teman-teman milenial jangan patah semangat walaupun kita terlambat gitu ya. Tidak ada kata terlambat gitu ya. Tidak ada kata terlambat buat Gen Z, ayo mulai. Buat milenial tidak ada kata terlambat. Terus mindset tadi yang dari awal udah disampaikan, coba kita ubah mindset kita, punya tujuan di setiap kegiatan kita. Dari situ kita akan mengikuti tujuan tersebut supaya planningnya itu pas, termasuk dari sisi keuangan. Nah, misalnya tujuannya mau nyekolahin anak berapa tahun lagi, maka investasinya gimana dan berapa tahun tenornya gitu, itu bisa disamain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi udah pertama mindset, yang kedua mulai investasi itu. Waktu itu pernah ada pertanyaan juga sama teman-teman Gen Z, Mbak, aku kan belum kerja, belum ada pendapatan. Gimana sih aku tuh nggak bisa mulai gitu, kayaknya nggak ngeliat orang tuh kayaknya udah mulai tuh udah ratusan juta, udah ngomongnya tuh puluhan juta gitu. Miliaran. Tidak harus begitu. Yang namanya investasi itu sifatnya pribadi, tujuannya karena tujuannya adalah untuk secure diri kamu sendiri, makanya harus di-matchkan sama tujuan kamu, maka angkanya itu tidak harus yang kamu pikirkan masif gitu. Nah, yang kedua tadi itu misalnya nih ya, misalnya kamu menghemat uang makanmu jadi 30.000, dari 50.000, 30.000-nya disimpan gitu. 30.000 disimpan sehari, seminggu itu 200.000. Seminggu 200.000, sebulan itu udah 800 sampai 1 juta. Lumayan banget. 800 sampai 1 juta. Berarti by the time setahun kamu tuh punya 12 juta loh. Hampir 12 juta. Dengan Itu menghemat 30.000. dengan menghemat 30.000 ya. per hari. Jadi jangan terlalu berpikir jauh. Kalau ditanya Mbak Tian emang langsung investasinya fancy gitu ya? Oh semuanya dia balik tuh enggak juga. Karena kalau aku yang penting
Yang ketiga adalah ketika kita mau investasi, yang penting punya apa? Punya uang. Punya uang dulu. Uang bisa dicari tapi susah. Betul. Tapi bener sih Mbak. Uang dicari tapi kayak yang ya. Aku maunya uang tapi uang maunya enggak. Maunya habis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cari uang ketiga tadi itu, kalau misalnya kamu itu punya uang kayak aku punya gaji gitu, aku tuh biasanya langsung pakai tabungan berjangka yang langsung dipotong tuh setiap tanggal 25. Auto debit ya. Auto debit. Jadi setiap tanggal 25 aku masih begitu. Aku sampai saat ini masih begitu. Konsisten sekali. Konsisten dari dulu itu dulu makin kecil, makin sekarang itu aku 40% dari gaji tanggal 25 langsung kepotong. 40% itu buat investasi. Kemudian 20% tuh aku ada tabungan KPR. Jadi I feel you, gak apa-apa. Punya KPR itu normal gitu. Betul. Udah normal. Jadi aku itu tidak pernah naik gaji, tapi bukan berarti gaya hidupnya yang meningkat. Karena kalau aku dulu bisa hidup dengan gaji segitu, aku ngerasa pasti aku bisa juga gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, selama kamu masih muda, mungkin kamu belum punya tanggungan, belum punya anak, waktu kamu tuh masih jauh lebih banyak, itu bukalah keran penghasilanmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kamu bisa mulai usaha sambil kuliah, bisa sambil kerja punya penghasilan tambahan, mulai konten atau bisa bantu online shop punya, jadi media gitu. Atau sampai sekarang pun aku juga ngerjain beberapa project bisnis kecil-kecil, nggak ada yang something mewah atau masif gitu, tapi itu tambahan buat aku. Dan aku selalu bilang sama teman-teman, ayo gitu, ayo. Padahal aku bosnya ya, harusnya aku bilang ke mereka, kalian harus fokus kerjaan kalian. Tapi aku nggak gitu, aku pengen mereka itu juga bisa mengeksplor, punya side hustle, karena itu yang bisa kalian pergunakan untuk menambah kualitas hidup kalian di kemudian hari. Itu penting banget sih. Kalau misalnya bingung gitu, kalian coba cek sekarang di zaman sekarang kan sosial media itu juga banyak, lebih mudah. Kalian pasti bisa coba-coba cek. 4 itu saranku buat kalian yang masih muda, dan juga yang nggak muda juga nggak apa-apa. Tapi memang kita yang udah punya anak itu pasti waktunya juga udah mulai sempit gitu kan. Jadi kalau kalian yang masih punya banyak waktu, ayo pergunakan semaksimal mungkin dan semampu kalian. Betul. Daging banget nih closing statement dari Mbak Tian dan juga Mbak Dita ya. Semoga bisa menjadi sarana edukasi yang efektif nih, khususnya di produk Eba Retail juga ya Mbak, untuk penonton dan Gen Z, Gen M. Boleh satu kali lagi nggak? Boleh banget. Gara-gara gila dia. Apa tuh tambahannya? Gara-gara tadi Mbak Fitri nyeletuk uang gampang dicari tapi susah ya kan. Nah justru karena susah guys, jangan disia-siakan. Nah ya betul. Justru karena susah dicari, jadi jangan disia-siain. Jangan FOMO abis ngeliat podcast ini langsung gue investasi semuanya, nggak tahu gitu. nggak tahu instrumennya kayak gimana, kan sayang ya. Susah dicari duitnya, tahu-tahu rugi, hilang, malah jadi terpuruk, malah jadi trauma gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin penasaran mau belajar lebih lanjut, boleh kepoin Instagram kita karena di apa tuh Instagramnya ada @eba.retail untuk tahu lebih jauh tentang Eba Retail, atau @BRI Dana Reksa. Kalau misalnya kolaborasi ya betul. Kalau misalnya mau tahu lebih tentang KPR perumahan, bisa langsung follow @PTSMF Persero. Follow dulu aja, pasti akan ada ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Betul. Jangan Instagram pribadi ya. Iya, kalau Instagram beda. Foto anaknya foto anak sebagai ibu-ibu sejati gitu ya. Gitu ya. Boleh kali promosi juga nih. Jangan Mbak, jangan. Isinya hanya foto anaknya saja. Foto anak dan foto makanan vegan. Oke, semoga bisa menjadi menarik perhatian audiens ya, netizen di rumah, breeders dan insan brilian atau teman-teman SMF, bisa mendorong investasi untuk kedepannya juga nih. Jadi udah dapat edukasi, jadi jangan kalian sia-siakan ya guys. Yang pembahasan kita hari ini, tetap langsung aja download Eba Retail, download rights dan beli Eba Retail sekarang. Ya.
Oke, ini udah selesai nih teman-teman. Jadi sampai ketemu di program Ngopi Sore selanjutnya. Thank you Mbak Tian dan Mbak Thank you. Disa. Thank you. Pembahasannya seru banget.